else could I want? What else could I need? There's one thing I ask for, one thing I seek, to dwell in your presence, to look on your face. You flood my awareness as I lean into grace. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, sebagai orang percaya, kita sudah sangat akrab dengan sukacita memberi persembahan. Memberi persembahan sudah menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan kita, dan tradisi ini telah berlangsung selama ribuan tahun dalam sejarah gereja. Hari-hari ini, banyak pertanyaan yang muncul seputar memberikan persembahan. Apakah kita masih perlu memberikan persembahan? Bagaimana jika sedang mengalami situasi sulit, seperti kehilangan pekerjaan, sakit, musibah, atau bencana? Mungkinkah kita tetap memberi persembahan? Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang covenantal offering, persembahan perjanjian. Kita perlu pahami bahwa memberi persembahan adalah salah satu bentuk nyata dari ekspresi penyembahan, sekaligus bukti penyerahan total kepada Tuhan. Pemahaman inilah yang jadi fondasi kuat dalam memberikan persembahan, dan bukan didasarkan pada kemampuan menurut pandangan kita sendiri, bahkan di tengah situasi sulit. Untuk membahas tentang covenantal offering, kita perlu memiliki covenantal relationship terlebih dahulu. Covenantal relationship adalah hubungan yang terikat oleh janji yang kuat dengan Tuhan, berdasarkan kekayaan hikmat firman-Nya. Firman Tuhanlah yang menjadi petunjuk hidup kita dalam berelasi dengan Tuhan. Istimewanya, kita memiliki Roh Kudus dari Kristus, seperti tertulis dalam 2 Korintus 3 ayat 17-18. Ini adalah anugerah yang luar biasa, sehingga kita dapat melakukan kehendak Tuhan dengan sukarela, bukan karena paksaan. Nah, saat kita memberi kepada Tuhan, kita melakukannya dengan sukarela sebagai bagian dari hubungan perjanjian kita dengannya. Inilah yang disebut dengan covenantal offering, persembahan yang didasarkan pada hubungan perjanjian antara manusia dengan Tuhan. Dalam perjanjian lama, Kitab Imamat mencatat ada 5 jenis korban persembahan yang diberikan oleh umat Israel kepada Tuhan. Korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan,
korban penghapus dosa dan korban penebus salah. Namun, kelima korban tersebut telah digenapi melalui pengorbanan Tuhan Yesus untuk menebus kita dari belenggu dosa. Berarti, apakah kita sudah tidak perlu memberikan persembahan lagi? Eits, bukan begitu. Justru, pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib menjadi teladan yang baik dalam memberikan covenantal offering dengan kerelaan hati. Dalam Yohanes 10 ayat 18 tertulis, "Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Di satu sisi, Yesus diwajibkan mengalami penderitaan salib sebagai anak domba Allah. Di sisi lain, ia melakukannya dengan sukarela. Mengapa? Karena ia setia pada perjanjian kasih Allah kepada kita. Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi dan memberkati kita, sehingga sudah sepatutnya kita memberi persembahan kepadanya sebagai wujud mengekspresikan penyembahan dengan cara yang dikenan Tuhan. Dalam praktiknya, covenantal offering dapat diwujudkan melalui persembahan persepuluhan, persembahan sulung, dan komitmen mendukung proyek pekerjaan Tuhan sesuai tuntunan Roh Kudus. Dengan demikian, covenantal offering mencerminkan bagaimana kita mengasihi dan menyembah Tuhan, serta menjadi bentuk penyerahan total hidup kita kepadanya. Namun, jangan sampai pemberian persembahan ini mengabaikan prinsip keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Kita juga perlu memahami pentingnya memberi secara horizontal, yaitu kepada sesama yang membutuhkan. Ini juga merupakan tugas kita dan bagian penting dalam pandangan Tuhan. Meski demikian, persembahan perjanjian kepada Tuhan tetap perlu diutamakan. Jadi, apakah kita masih perlu memberikan persembahan, bahkan di waktu sulit? Jawabannya, iya. Ingat, persembahan adalah ekspresi penyembahan kepada Tuhan yang telah memberikan anugerah terbaik bagi kita. Kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan kerelaan hati dan sukacita melalui institusi yang Tuhan tetapkan, yaitu gereja tempat kita bertumbuh, seperti yang tertulis dalam Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Pertanyaan berikutnya, apakah persembahan harus diberikan ke gereja atau langsung diberikan kepada mereka yang membutuhkan? Jawabannya, ya, untuk kedua-duanya. Gereja adalah wadah pertama yang Tuhan gunakan untuk menyatakan kasih Tuhan kepada dunia. Tapi, saudara juga bisa loh langsung memberi kepada yang membutuhkan sesuai tuntunan Roh Kudus. Perlu diketahui, memberikan persembahan kepada Tuhan itu melatih iman kita untuk bergantung kepadanya, sekaligus mengingatkan kita bahwa kita adalah pengelola, bukan pemilik. Mari kita terus jaga hubungan kita dengan Tuhan dalam segala keadaan. Berikanlah covenantal offering kepada Tuhan, karena Tuhan telah terlebih dahulu memberkati kita dan membawa kita masuk ke dalam hubungan perjanjian dengannya. Jadi, tunggu apa lagi? Mari memberi dengan penuh sukacita. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code yang tersedia atau buka website kami di gbigatsu.id. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom Bapak Saudara. Senayan City shalom. Saya boleh melihat tangan-tangan yang merindukan akan lawatan Tuhan, yang kangen sama Tuhan. Nah itu dia. Tepuk tangan dulu buat Allah kita saudara. Tepuk tangannya nggak kompak saudara. Come on, Senayan City. Senayan City, welcome home, welcome home, welcome home. Selamat datang di rumah Tuhan. Selamat datang di rumah hadirat Tuhan. Bersama-sama pada saat ini kita mau datang mencari Tuhan. Kita mau dedikasikan waktu ini yang terbaik buat Tuhan. Kita datang tidak lain, tidak bukan hanya untuk menghadap di hadirat Tuhan. Mencari wajah Tuhan. Bersyukur dan meninggikan nama Tuhan. Mari hampiri Tuhan dengan sikap hati yang tertuju kepada Tuhan. Dia Tuhan yang layak ditinggikan. Dia yang sudah ada di tempat ini. Dia yang sama-sama kita akan memuji, menyembah dan memuliakan nama Dia. Mari kita sama-sama saudara kita berdoa mengawali ibadah pada saat ini. Tujukan hati kita kepada Tuhan. Oh yes.
Kami menyambut Engkau hadir di tengah-tengah kami, Roh Kudus. Kami bersyukur ya Bapa, sebab Engkau selalu mendengar doa kami. Kami bersyukur Engkau selalu ada bersama dengan kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Penyertaan-Mu itu sempurna dan ajaib buat kami. Engkau Tuhan Allah kami yang setia, yang menolong, yang menyertai, yang menuntun setiap kami, yang membawa kami ke dalam rancangan dan rencana-Mu yang kekal. Rancangan-Mu bukan rancangan kecelakaan buat kami, bukan rancangan sakit penyakit ataupun kebangkrutan, tapi rancangan-Mu bagi kami adalah rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh dengan pengharapan, kelimpahan dan mukjizat, supaya kami dapat menjadi perwakilan kerajaan-Mu di muka bumi. Pakai setiap kami dan urapi setiap kami. So we come to worship You right now. We come to bless Your name. Engkau yang layak ditinggikan. Ini kami datang di hadapan-Mu, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Kami mau bersehati menyambut Engkau hadir dan memuji nama-Mu. Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dihormati. Di dalam nama Yesus, semua yang mengasihi Tuhan, semua berkata, amen. Tepuk tangan buat Allah kita, saudara. Lebih lagi buat Allah kita yang besar dan berkuasa, yang sudah ada bersama-sama dengan kita. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku yes haus dan lapar akan Engkau. Semua katakan, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau segalanya, Kau Bapa yang mengasihi. Oh ya Tuhan, hati yang baru Kau rencana-Mu, Kau ada hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah
sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Come on. Kaulah segala. Oh. Itu Kaulah yang kupan. Oh ya. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mengasihimu, 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 oh, mengasihimu, oh. Bapa dan Rajaku. Yara labara 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 lamu. Yara labara 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 lamu. Yara labara 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 lamu. Mari sembah Tuhan. Yara labara 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 labara. Kami datang mencari wajah-Mu, menyembah, bersekutu dengan Tuhan, meninggikan. Oh, ya Ramara Mandera. Oh, ya Labara Labara Labur. Hadirat-Mu, ya Labara Marando. Jesus, oh, Yara Lamaya Shanande, Yara Lamaya Shanando, Yara Lamara Mara Marande. Kami menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu. Layak dipuji, Allahku, penuhi kami, barui kami. Oh, Kau segalanya, Kau segalanya. Yara Baramo, Yara Lande, Allahku, Yara Labara Lamon. Jesus, mari buka hati saudara, buka hati, angkat tangan, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Jangan batasi Tuhan, jangan batasi Tuhan, jangan tahan-tahan penyembahanmu, jangan tahan-tahan air matamu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Oh, Yara Labarande, Yara Lamaramo. Oh, Yara Lamarandarande. I worship you, I worship you.
Mari bangkit berdiri bersama-sama saudara. Dan semuanya menyembah Tuhan. So everybody worship the Lord. Everybody worship the Lord. Herabaro. Yarabaranande. Yararandahande. Biar surga terbuka di atas kami Tuhan. Let your glory fall God. I worship you. I worship you, Almighty God. Forever, 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 forever. Layak dipuji, kau ditinggikan. Yara la baramor, yara la marahe. This is a song of my heart, a song of my heart. I give you thanks, I give you thank you. I give it all to you. I give it all to you. I give it all the glory. I give it all the worship. Lord, you are worthy. Lord, you are holy. Lord, you are greatest. Yeah, 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 yeah. Yara labaya sandur. Hadiratmu, hadiratmu penuhi, penuhi. Mari saudara buka hati, angkat tangan. Saya rasakan pengurapan Tuhan bertambah-tambah siang ini. I feel His glory. I feel His presence. Oh, ralaba, ralaba, ralaba. So everybody worship, worship. Oh, Rabaya Syanande. Oh, Yarabaramane. Yaralamaya Syanando. I bless your name, Jesus. I bless your name, Jesus. I give it all. Hadiratmu. Oh, kesembuhan terjadi. Kesembuhan sedang terjadi. Mukjizat sedang terjadi. Oh, sudden miracle is happening now. Sudden miracle is happen now. Terobosan sedang terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang ada di bawah Tuhan sedang bawa naik ke atas. Oh, jalan-jalan yang buntu terbuka dalam nama Yesus. Pintu-pintu yang baru terbuka. I worship you. I give it all. Oh yeah, oh yeah, oh, oh, Yara mara mara, Yara lava lava lava. Jesus, Jesus. Oramaya Shanande.
Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau. Sing. Selamanya, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Yesus, ku sembah Engkau. Oh, we worship you. Selamanya, walau dunia goncang. Yes Lord, tak tergoyah, Kau tetap yes Lord. Engkau layak, Engkau besar. Hanya Kau selamanya, Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, hey, tak
sorak-sorai dan tepuk tangan bagi Dia yang duduk di atas tahta, yang akan datangkan kembali kali yang kedua di awan-awan yang bermah. Dia Jehovah Rafa, Jehovah Nisi, Jehovah Shalom and Elohim, Adonai, El Shaddai, Immanuel. Namanya siapa? Woo! Haleluya. 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 Terus peluk setiap kami, terus jamah kami. Oh, tangan-Mu Kau tumpangkan atas setiap kami. We are yours, we are yours. Kami ini milik-Mu Tuhan, kepunyaan-Mu. We are not from this world. Kami berasal daripada-Mu Tuhan. Kami ini milik kepunyaan-Mu. Imamat yang rajani, kepunyaan Allah sendiri. Umat yang kudus. We are royal priest. Tuhan Kau segala-galanya. Kau yang berkuasa dan tidak ada yang mustahil bagi-Mu. We coming back to worship God. Engkau Allah kekuatan dan perisai bagi kami. Yang ada di tengah-tengah kami. Yang memeluk setiap kami, yang mengampuni kami. Yang memulihkan kehidupan kami yang ada di tempat ini. Kau yang layak terima puji dan hormat dan kemuliaan untuk selama-lamanya. Ayo berikan sorak-sorai dan tepuk tangan buat Tuhan yang besar. Yang ada di tengah-tengah kita. Dia ada di sini. Siap untuk melawat umatnya. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Berikan sorak-sorai dan tepuk tangan yang panjang. Buat Raja yang besar. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus, sekali lagi semuanya katakan amin. Tepuk tangan lagi merebut Allah kita saudara. Haleluya. Haleluya. So seberapa banyak saudara percaya bahwa Allah kita Allah yang hidup, Allah yang berkuasa dan tidak ada yang mustahil buat Dia. Amin. So sekarang coba lihat kanan kiri depan belakangmu, berikan senyum, berikan jabat tangan, katakan kau pasti terima lawatan Tuhan. Oh haleluya. Senang melihat saudara pada saat ini. Ayo kanan kiri kita saudara, kita semua satu keluarga dalam Tuhan. Here we go. Oh, you are God, and we lift you up. Keep praising, we won't stop. Oh, 'cause you're worthy of all glory. Oh, that is no other. You are forever, Lord, over all. Nobody like you, no one beside you. I wanna sing to you. Let endless praise resound every night. There'll be no delay. Here we go. To you. Bila semua yang bernafas bersorak-sorai dan tinggikan Tuhan. Oh yeah. Alright. Oh, boundless love, light before the sun. Glory, first time, giving all you got. Creation, keep singing. Oh, that is no other. You are forever. Oh, there's nobody like you, no one beside you. Oh, to you, let
tangan sama-sama saudara. Semua. Ada siapa kau bandingkan perbuatannya yang hebat? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak-sorak kemenangan. Hey, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Somebody scream. Senayan City. Ada siapa kau bandingkan? Tak ada. No, no. Yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Yeah. Sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Oh, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Semuanya tepuk tangan sama-sama di atas kepala. Come on. Let the glories of the Lord. This is the day that the Lord has made. So let us rejoice and be glad in it. Yeah, are you ready, church? Sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan. Ayo sekali lagi. Semuanya sekali lagi. Saya sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Yes, jauh melebihi dari penguasa. Kerajaanmu kekal. Oh, speed it up, hey. Hai sorak-sorai buat Raja yang mulia, Yesus Kristus namanya. Senayan City Square. Puji Tuhan, silakan duduk dalam anugerah Tuhan. God is good and all the time. Haleluya, haleluya. Mari terus tujukan hati kita kepada Allah kita. Dia penolong, dia perisai, dia gunung batu. Dia pertahanan kita, pembela kita. Mari kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Ku cinta Kau, Yesus,
hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Yes Lord, sama-sama. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam bagiku. Ku bersyukur kepada Engkau Allah dan Rajaku. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Bagiku, ku bersyukur. Mari angkat tanganmu. Engkau Allah dan Rajaku. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Kami mengasihi Engkau Tuhan, kami sayang. Ku bersyukur, Kaulah Allah yang ku puji semua. Kaulah Allah, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha. Kemuliaan, kemuliaan. Kemuliaan bagimu di tempat. Oh, kemuliaan, kemuliaan. Mari sambil bangkit berdiri saudara, hormati Tuhan dan tinggikan Tuhan. Kaulah Allah di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah
semuanya berdoa di dalam roh sama-sama. Ya ralaba laba 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 ralaba laba laba. Ya ralaba laba 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 laba. Worship in the spirit. Berdoa, berdoa, mencari Tuhan, menyembah Tuhan. Ya ralaba 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 ralaba. Ya ralaba ralaba laba ralaba laba. Ya ralaba 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 laba laba. Oh, ralaba ralaba rabo. Sharalaba ralaba ralabo. Ya ralaba ralaba nabe. Hey, hey. Oh, ramaya shanande. Ya rala hey ya. Mari angkat tangan sama-sama. Segala kemuliaan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian kuasa dan
surga terus terbuka atas tempat ini. Curahkan roh-Mu lebih lagi Tuhan setiap kami. Penuh setiap kami lebih lagi dengan roh-Mu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Biarlah hari-hari Tuhan, umat-Mu, mereka penuh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus, penuh Roh Kudus. Tutup bungkus setiap individu dengan kuasa darah Yesus yang sempurna. Setiap keluarga dengan kuasa darah Yesus yang sempurna. Keluar masuk kami, perlindungan-Mu sempurna adanya. Biarlah hari-hari Tuhan, umat-Mu mengalami Engkau lebih lagi. Biarlah hari-hari Engkau terus bekerja tengah-tengah umat-Mu. Pemeliharaan penyertaan-Mu semakin sempurna atas umat-Mu. Umat-Mu pulang, mereka pasti mengalami mujizat, kesembuhan, kelepasan, terobosan, berkat supernatural. Mereka akan alami hari-hari bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Kami bangga mempunyai Allah yang hidup. Kami bangga mempunyai Allah yang hebat. Engkau Yesus Tuhan, Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Tidak ada yang Allah yang seperti Engkau. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya untuk Engkau Tuhan Yesus. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka Roh Kudus, pengurapan-Mu terus mengajar menuntun setiap kami. Urapi kami lebih lagi. Urapi lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Bila pengurapan-Mu menuntut mengajar umat-Mu. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Katakan Tuhan Yesus dahsyat. Lebih keras katakan Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Perkatakan dengan iman. Tahun 2026 Tahun 2026. di tahun amanat agung. Tahun amanat agung. Saya percaya. Saya percaya. Pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan. Penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan. Perkenanan Tuhan. Perkenanan Tuhan. Tercurah atasku. Tercurah atas. Lebih keras katakan saya percaya. Saya percaya. Pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan. Perkenanan Tuhan. Perkenanan Tuhan. Tercurah atasku. Tercurah. Yang percaya katakan amin. Amin. Berikan suara-suara untuk Tuhan Yesus sekali lagi yuk. Katakan Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Haleluya. Saya duduk saudaraku. Shalom saudara. Bagaimana kabar? Luar biasa. God is good. And all time, God is good. Cepet ya waktu ya. Tahun 2026 pertengahan tahun loh ini. Berasa gak saudaraku? Ada yang ngomong, berasa Pastor. Ada yang ngomong, cepet banget. Ini adalah bulan yang sangat luar biasa ke depan. Karena Tuhan janji, Tuhan akan memulihkan keadaanmu. Yang percaya katakan amin. Yang bersuka cita katakan amin. Yang percaya katakan amin. Tuhan akan memulihkan keadaanmu. Nah saudaraku, di Yoel 2 ayat 23 sampai 27. Di sini judul perikopnya adalah janji Tuhan kepada bangsa yang bertobat. Jadi janji Tuhan kepada bangsa yang bertobat. Di Yoel 2 ayat 23. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya. Dan diturunkannya kepadamu hujan. Hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum. Dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan keadaanmu. Kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pelindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, belalang pengerip tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Ya selanjutnya dikatakan, maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku, kata Tuhan, tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku, kata Tuhan, ada di antara orang-orang Israel atau umatnya, saudara saya. Dan bahwa aku, Tuhan Allahmu, tidak ada yang lain. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Ini janji Tuhan, saudaraku. Jadi dikatakan di tempat ini, waktu keadaan mereka, bangsa Israel mengalami namanya kesengsaraan, kelaparan, kekeringan, dan segala sesuatunya itu terjadi di antara mereka. Karena apa? Karena Tuhan izinkan. Karena pemberontakan mereka, ketidakpercayaan mereka, mereka berbalik dari menyembah Tuhan ke Allah yang lain. Tuhan menghajar mereka, mendisiplin mereka dengan harapan. Waktu mereka meresponi pertobatan, janji Tuhan itu digenapi. Nah dikatakan tadi ada belalang pelahap, belalang pengerip, dan lain-lainnya. Itu dihabisin satu oleh belalang pelahap. Masih ada sisa, dimakan lagi belalang pengerip. Dimakan lagi dengan lain-lainnya. Gak ada sisa.
Tetapi di tengah-tengah keadaan yang sepertinya sudah tidak ada harapan lagi, Tuhan janji, justru aku akan memulihkan keadaanmu. Apa yang sudah habis, yang rasanya sudah tidak mungkin bagi manusia, Tuhan akan kembalikan berlipat kali ganda. Nah, saat ini juga demikian, saudaraku. Hari-hari ini, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya saudara, tapi di seluruh dunia mengalami hal yang sama. Mereka mengalami kesulitan, kesusahan, rasanya masa depan gak tahu gimana. Apa yang akan terjadi gak tahu gimana. Belum lagi kalau di Indonesia dolarnya naik gak karu-karuan. Stok hancur, segala rasanya gak ada harapan. Tapi Tuhan ingatkan kembali. Meskipun dolar misalnya nih ya, misalnya. Sampai 50.000 pun per dolar. Haleluya. Kan gak perlu dolar di mana-mana saudaraku. Nah, misalnya nih, Tuhan izinkan hal itu terjadi. Pasti kan kita ngomong, Tuhan kan tambah berat Tuhan. Tapi Tuhan janji, justru mau dolar 50.000 pun, Tuhan akan memberkati engkau lebih daripada itu semuanya. Amin. Amin. Artinya apa? Berkat Tuhan, pemulihan dari Tuhan, itu akan melebihi daripada semuanya yang terjadi. Nah, di sini Tuhan ingatkan. Seperti pesan Tuhan melalui salah satu nabinya, Andrew Toy. Dikatakan begini, Tuhan bukan hanya akan mencukupkan. Perhatikan ya, Tuhan kalau memulihkan itu bukan hanya untuk mencukupkan, tetapi akan melimpahkan mujizatnya. Mungkin saat ini kau mengalami situasi yang rasanya tidak mungkin dipulihkan, tidak mungkin disembuhkan, tidak mungkin dibebaskan, tidak mungkin diberkati. Segala sesuatu di sekitarmu mengatakan itu sudah terlambat, tidak ada harapan. Tetapi Tuhan katakan, perhatikan firman Tuhan. Engkau sedang dipersiapkan untuk mengalami mujizat terbesar yang Tuhan sediakan. Katakan mujizat yang terbesar. Lebih keras katakan dengan iman, mujizat yang terbesar. Ini yang Tuhan sediakan saudaraku. Dan Tuhan katakan akan memakai tempat yang tidak diharapkan, mengambil alih pikiran manusia dan melakukan terobosan mujizat. Di sini katakan Tuhan sedang mencari orang-orang yang mau siap sedia dipakai untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Selaraskan hatimu dengan sorga. Katakan bersama dengan saya harus. Yuk lebih keras yuk katakan, saya harus menyelaraskan hatiku dengan sorga. Lebih keras lagi yuk supaya kita juga dengar. Saya harus menyelaraskan hatiku dengan sorga. Nah di sini kata selaraskan hatimu dengan sorga bukan dengan keadaan di sekitarmu. Perbesar imanmu. Karena ini waktumu firman Tuhan katakan. Nah sama saudara, pada waktu memasuki awal 2026, nabi-nabi Tuhan berdoa pada Tuhan. Dari 2025 kita memasuki era Roh Kudus. Dan pesan Tuhan kepada nabi-nabinya sejak awal tahun ini. Dikatakan dunia akan mengalami goncangan demi goncangan dan kondisi dunia semakin tidak baik. Itu seperti di Hagai 2 ayat 7-8. Segala sesuatu akan digoncang-goncang supaya tetap tinggal kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Dan dikatakan Tuhan di tengah-tengah goncangan atau situasi dunia yang semakin tidak baik ini, Tuhan berjanji akan memberkati sisa dari sisa umat Tuhan yang telah lulus dimurnikan dan yang selaras atau hidup dalam pertobatan, taat, tulus murni mengasihi Tuhan. Bagi umat Tuhan yang seperti ini yang telah lulus dimurnikan, yang sungguh-sungguh menyelaraskan hatinya dengan sorga, yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi, dengan tulus murni dan taat melakukan firman Tuhan. Tuhan katakan janji di sini, manifestasi sorga akan turun. Rencana Tuhan dan tujuan Tuhan akan terjadi berlipat kali ganda atas gerejanya. Mujizat, tanda-tanda ajaib, kekayaan bangsa-bangsa akan mengalir kepada umatnya. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Nah di sini saudaraku, perhatikan ya. Kunci untuk ngalamin janji Tuhan. Berkat Tuhan itu ada dua macam. Yang secara general, itu semua orang tuh ngalamin di muka bumi ini. Gak kenal Tuhan pun,
ngalami berkat yang secara general. Tapi ada berkat khusus. Katakan berkat khusus. Berkat-berkat khusus yang Tuhan sediakan hanya untuk umatnya yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Nah, berkat-berkat khusus inilah yang Tuhan sediakan dan Tuhan akan berikan kepada saudara. Tetapi semua berkat Tuhan yang khusus ini itu semua bersyarat. Gak ada yang free, saudaraku, bersyarat. Nah, syarat salah satunya kalau Tuhan katakan hari-hari ini, yuk biarlah kita bukan mengejar atau mencari Tuhan, itu karena mengejar berkat, mujizat, pemulihan atau apapun juga. Itu memang Tuhan akan lakukan, pasti. Tuhan akan lakukan dan Tuhan akan kerjakan di tengah-tengah umatnya. Tetapi bukan itu yang kita kejar. Yang mengerti kata amin? Itu semua bonus karena ketaatanmu. Karena kau mengasihi Tuhan dengan tulus murni, ngejar Tuhan tulus murni, setia kepada Tuhan, mau diproses, mau digoncang-goncang, mau diberkati pun, engkau tetap mengasihi Tuhan dengan tulus murni. Nah, waktu seperti ini terjadi, engkau lakukan, maka janji Tuhan berkat-berkat khusus ini, itu akan terjadi atas kehidupanmu. Kalau kita ngomong berkat, saudaraku, jangan pernah kita hanya naruh porsi atau segmentasi cuma satu bagian aja. Enggak. Holistik seluruhnya. Damai sejahtera, kebahagiaan, berkat rumah tangga. Itu Tuhan sediakan. Kan sering saya ceritakan pada saudara, saya saksikan bahwa banyak orang mungkin punya secara materi gak kekurangan, malah berlebih dan berlebih, sangat berlebih. Tetapi gak ada damai sejahtera, gak ada kebahagiaan. Apa? Di sini Tuhan katakan berkat khusus akan Tuhan berikan. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Dikatakan Tuhan saat ini sedang memurnikan, menata ulang fondasi gereja. Jadi Tuhan murnikan, kan dikatakan siapa yang lulus menang, selaras, taat, mengasihi Tuhan, tulus murni, akan ngalamin. Di situ Tuhan murnikan dan menata ulang fondasi gereja untuk kembali kepada hal yang utama. Jangan fokus kepada apa yang berhasil, tetapi fokus kepada apa yang benar di mata Tuhan. Sekarang banyak orang tuh kembali, di sini nggak ada lah, saya doa nggak ada. Tapi banyak orang ke gereja, itu cuma ngejar agamawinya, ritual agama, supaya apa? Yang ngalamin semuanya. Oh enak, kalau lu jadi orang Kristen, lu pasti ngalamin ini. Kalau orang Kristen jadi kayak gini. Agama tidak pernah menyelamatkan. Even agama Kristen, kalau agamanya only, saudara, itu tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan saudara saya adalah waktu engkau percaya kepada Tuhan Yesus, menjadikan dia Tuhan dan Raja, mengundang dia untuk jadi Raja dalam hatimu, dan kau mulai belajar dan masuk untuk menjalani hidup bersama dengan Tuhan Yesus, itu menyelamatkan engkau. Dan Tuhan katakan hari-hari ini, untuk mengalami janji Tuhan yang seperti ini, yang berkat khusus ini, Tuhan katakan jangan sampai salah fokus. Kembali kepada hal yang utama. Kembali kepada yang utama. Yaitu apa? Keintiman dengan Tuhan. Ingat yuk, sama-sama ingat. Bagaimana pertama kali engkau ketemu Tuhan. Ngalamin Tuhan. Betapa cintanya engkau ngejar Tuhan. Waktu engkau ngalamin Tuhan, menerima dia menjadi juru selamatmu. Kau ada cinta mula-mula atau kasih mula-mula. Rasanya, oh Tuhan, apapun dah Tuhan, cuma engkau aja. Ingat gak saudara? Kadang ya, kasih mula-mula itu yang paling susah untuk dijaga. Kan waktu kasih mula-mula itu kan kita ngalamin kasih mula-mula, kita masih tinggal di dunia. Kita hidup di dunia. Nah masalahnya waktu tinggal di dunia, hidup di dunia, yang namanya pergumulan, tekanan, goncangan, itu kan masih terus berjalan. Untuk menjaga kasih mula-mula itu gak mudah saudaraku. Gak mudah. Tetapi bukan gak mungkin. Itu harus terus dijaga dan harus terus dibangun. Gembala sidang kita Pak Niko itu sering ngajarin. Baik untuk dirinya sendiri, mengingatkan dirinya sendiri, maupun juga untuk semuanya kita. Pak Niko misalnya itu, beliau tuh sudah, kalau sudah sama Tuhan tuh ya sudah luar biasa ya saya katakan ya. Cintanya tuh.
luar biasa. Sudah gak ngajar apa-apa saudaraku. Ini itu enggak, cuma pokoknya Tuhan. Nah itu yang coba legacy tersebut, keintiman dengan Tuhan. Itu yang coba diturunkan baik untuk generasi yang lain-lainnya. Kalau Pak Niko katakan gini, kalau saya udah gak ngalamin ada Tuhan, merasa ada yang kosong. Wah, itu salah satu hal yang paling sengsara dalam kehidupan Pak Niko. Jadi dia harus apa? Wah, dia usahakan cari wajah Tuhan sampai dia bisa merasakan kembali hadirat Tuhan. Nah, hari-hari juga demikian. Waktunya sudah sangat singkat. Kalau penyelesaian Mat Agung di tahun 2033, saudaraku, 6,5 tahun lagi. Waktunya sudah sangat singkat. Kalau ngelihat kondisi dunia, semua seperti yang di Alkitab catat dan katakan dan ingatkan. Kalau sudah ada tanda-tanda menyertai itu terjadi lebih lagi, peperangan, goncangan lebih bertambah-tambah, dan yang lain-lainnya bertambah itu. Artinya apa? Waktu kedatangan Tuhan Yesus kali kedua sudah sangat singkat. Akhir dari segala sesuatu sudah sangat singkat. Nah kok sekarang gereja-gereja di dunia loh saudaraku, key leaders saja udah sepakat bahwa penyelesaian Amanat Agung di 2033 artinya apa? Tuhan Yesus bisa anytime datang. Sebelum, pas, sesudah, tapi gak jauh-jauh. Nah sekarang pertanyaannya, kalau kita tidak menjaga atau fokus melakukan hal yang utama yang Tuhan Yesus saat lakukan atau suruh kita lakukan, kita akan miss the mark. Sepertinya diberkati, tapi bukan Tuhan. Sepertinya diberkati, sepertinya ngalamin kelimpahan, tapi binasa. Tuhan ingatkan, berkat khusus dari Tuhan itu holistik. Engkau diberkati, engkau mengalami damai sejahtera, engkau mengalami kebahagiaan. Tapi engkau juga selamat dengan sempurna masuk surga. Nah saudaraku, GBI Gatot Subroto itu selalu percaya bahwa kita itu akan diangkat atau rapture sebelum masa sengsara terjadi. Jadi kalau bisa sekarang sudah tanda-tanda masuk masa sengsara, yang seperti Alkitab katakan, masa sengsara ini saudara, ini sangat mengerikan. Karena apa? Itu yang namanya kejahatannya, kesadisannya, kehancurannya. Itu sepanjang zaman sejak dunia dijadikan itu belum pernah ada, belum pernah terjadi. Jadi sangat mengerikan. Make sure, pastikan dirimu sama-sama doa. Sama-sama saling menguatkan ya, saling sama mendoakan. Biarlah setiap kita, waktu engkau dalam masa-masa Tuhan izinkan terjadi goncangan, engkau tetap dipelihara Tuhan dengan sempurna. Tuhan akan menyertai engkau, Tuhan akan memberkati engkau, tetapi pada waktunya masa sengsara yang betul-betul masa tribulation, ancur-ancuran terjadi, kita semua rapture. Amin. 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 Untuk itu terus ingatkan ya, terus saling doakan. Jangan sampai salah fokus. Katakan kanan kirimu yuk. Jangan salah fokus. Katakan saling ingatkan saudara. Jangan salah fokus. Jangan salah fokus. Sekarang apa yang Tuhan tekankan? Ada dua hal yang Tuhan tekankan dalam masa-masa seperti ini. Yang pertama yang Tuhan tekankan adalah menjadi murid Kristus yang semakin hari semakin serupa dengan gambar Yesus. Orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi, tulus murni, dia akan taat setia ngikut Tuhan. Dan waktu dia taat setia ngikut Tuhan, orang tersebut adalah orang-orang yang mau menjadi murid Kristus. Karena apa? Orang yang cinta Tuhan pasti makin lama makin cinta dan semakin hari semakin kepingin seperti Tuhan Yesus. Nah di sini tulis, mengapa kita dituntut untuk menjadi murid Kristus? Karena dikatakan hanya menjadi orang Kristen atau orang percaya, bahkan sudah melayani pun, itu tidak menjamin orang tersebut adalah murid Kristus. Jadi gak semua orang Kristen, orang percaya, bahkan yang pelayanan, hamba Tuhan sekalipun, saya katakan, itu tidak menjamin bahwa mereka adalah murid Kristus. Karena Alkitab katakan, nanti waktu ketemu Tuhan, loh kok tiba-tiba Tuhan gak kenal? Orang tersebut ngomong gini, Tuhan kan aku sudah bernubuat demi namamu.
Aku ngusir setan demi namamu. Aku melakukan banyak mujizat demi namamu juga. Tapi Tuhan katakan ini, aku gak kenal kamu, siapa kamu? Nyah, keluar, pergi dari tempat ini. Masuk neraka. Itu siapa? Loh, hamba Tuhan loh. Yang seperti itu aja, kalau misalnya dia tidak mau sungguh-sungguh menjaga kehidupannya, menjadi murid Yesus, tidak menjaga keintiman, tidak menjaga kasih mula-mulanya, hidup semau-maunya, tidak ngikutin firman yang sesuai dengan firman Tuhan yang benar, Tuhan gak kenal. Ini bahaya. Ini warning buat saudara dan saya. Gak kenal siapa. Namanya keselamatan tuh, oh jabatanmu ini, oh kamu kayak gini, oh ini kamu kayak gini, artinya kamu bisa masuk surga. Oh tidak. Hati, katakan hati. Katakan hati. Hati ini yang bahaya saudaraku. Karena apa? Masing-masing orang itu harus langsung deal sama Tuhan. Makanya kalau Tuhan menuntut sekarang fokus apa? Jadi murid. Yang semakin serupa dengan gambar Yesus. Jadilah murid Kristus. Yang semakin hari semakin serupa dengan gambar Yesus. Dan dikatakan di sini. Seseorang yang tidak jadi murid atau dimuridkan dengan benar akan menciptakan orang-orang percaya yang lemah. Mereka hanya akan menjadi fans of Jesus atau followers of Jesus yang hanya mencari keuntungan pribadi tapi tidak mau taat melakukan kewajibannya kepada Tuhan. Begitu ada proses, ada aniaya atau firman yang tidak sesuai dengan telinga dan keinginannya, orang ini kan nolak, berhenti jadi orang percaya, berbalik dari Kristus, murtad, jadi ateis. Ini banyak terjadi, gak cuma di Indonesia. Tapi Tuhan ingatkan kembali, kalau engkau dalam masa-masa seperti ini, gak ada lain, cuma satu, engkau perlu Tuhan Yesus. Perlu Tuhan Yesus. Perlu Tuhan Yesus. Seorang murid Kristus, katakan, seseorang yang sengaja memilih untuk percaya, seseorang yang sengaja menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan dan belajar. Belajar bukan hanya ajaran saja, itu kan knowledge only. Tetapi di sini belajar bukan hanya ajaran Kristus saja, melainkan termasuk gaya hidup dan cara hidup Tuhan Yesus. Ini lebih penting saudaraku. Tuhan Yesus hidup tuh gimana sih caranya? Gaya hidupnya gimana sih? Itu lebih penting. Kalau kita belajar hanya pengetahuan firman Tuhan saja, lama-lama menjadi apa? Bidat, ahli Taurat, ahli Farisi. Pinter teori, tapi gak selamat. Tapi Tuhan ingatkan, jadi murid. Bukan hanya belajar firmannya aja atau pengetahuan saja, tapi cara hidup. Gaya hidup Tuhan Yesus. Yang mau katakan amin? Ini berbicara mengenai transformasi hidup yang diubahkan untuk semakin serupa dengan gambar Kristus. Dan orang tersebut juga membantu orang lain untuk juga melakukan hal yang sama. Jadi intisarinya gini, kalau Tuhan fokuskan atau tekankan kita untuk menjadi murid Kristus, semakin hari semakin serupa dengan gambar Kristus. Intisarinya jadi murid itu adalah membangun diri kita yang paling dalam untuk lebih lagi mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, memberitakan Injil atau kabar baik, dan menjadi seperti Kristus. Orang biasa ngelihat orang itu kan dari hasil ya, prestasi, strukturnya, apapun juga segala macamnya, keberhasilannya, apa yang dibuat, kan itu yang dikejar ya. Kalau udah berhasil, wah gimana caranya? Kok saya hebat, wah gimana ini? Wah saya juga mau nih kayak gini. Gimana caranya, gimana ini? Belajar cuma di strukturnya, hasil akhir. Sedangkan kalau misalnya Tuhan, kacamata Tuhan, itu tidak pernah tertarik akan prestasi, hasil apa yang kau punya, kekuasaanmu seberapa, gak pernah tertarik. Tuhan lebih tertarik kepada hati, your inner life, hatimu. Sampai kan
Misalnya setiap tahun kan saya kadang bacakan ya dari penglihatan Park Yong-gyu. Ini bawa Tuhan ke sorga, neraka. Dia ahli Alkitab, jago. Dari sekolah yang terhebat, terbesar di Korea. Kemudian dia juga pembicara terkenal. Dia juga hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Tapi dia gak percaya. Karena apa? Dia dari Presbyterian, Injili. Dia gak percaya akan kayak sorga, neraka dan segala macam. Gak percaya kayak gitu-gitu. Karena pintar pakai ini. Sampai suatu hari Tuhan ngangkat dia. Ketemu Tuhan. Tuhan tanya beberapa basic pertanyaan. Bukan seberapa besar yang kau punya, pelayananmu enggak. Berapa banyak jam doamu. Baca Alkitab. Mengembalikan persembahan persepuluhan. Dan yang hal-hal yang kecil-kecil. Di situ dia baru bertobat. Dan dia dikasih kesempatan kembali untuk turun ke muka bumi. Untuk menyebarkan. Nih loh. Tuhan Yesus ngomong seperti ini. Yang aku dulu gak percaya. Kok surga neraka itu ada dan sebagainya. Bisa diangkat, bisa ketemu Tuhan. Nih loh, Tuhan ngomong seperti ini. Tuhan lebih melihat hati. Your intimacy. Keintiman dengan Tuhan. Bukan hal-hal yang lain. Nah sekarang, kalau waktunya sudah sangat singkat. Hal yang sama. Ayo. Bangun manusia rohmu. Yang mengerti kata amin. Yang mau kata amin. Waktu engkau sungguh-sungguh ngerjain yang ini. Engkau sungguh-sungguh melakukan hal yang ini. Gak usah khawatir hal yang lainnya. Memang kita hidup dalam dunia pasti dengar berita, ngalamin semuanya kita alamin. Tapi kita bukan hidup karena apa yang dikatakan oleh dunia. Tapi apa yang dikatakan oleh Tuhan dan sorga. Firman. Yang kedua. Apa yang fokus harus kita lakukan yang Tuhan tekankan? Hiduplah dalam pertobatan. Hidup dalam pertobatan dimulai dari hati yang bertobat. Secara cepat, Yoel 2 ayat 12-13. Di sini judul perikopnya adalah seruan untuk bertobat. Jadi kok tadi janji Tuhan terjadi kepada umatnya yang bertobat. Dan ini sebelum terjadi, ini seruan untuk bertobat. Yoel 2, 12-13. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu. Dengan berpuasa. Dengan menangis. Dengan mengaduh. Artinya apa? Di sini Tuhan minta sungguh-sungguh. Hancur hati. Pertobatan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bukan lip service only. Koyakkanlah hatimu, jangan pakaianmu. Artinya apa? Jangan cuma sepertinya bertobat padahal enggak. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu. Sebab ia pengasih penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Dan ia menyesal karena hukumannya. Kalau kita sungguh-sungguh dalam masa-masa Tuhan memberikan kesempatan kedua dalam kehidupanmu. Berbaliklah sungguh-sungguh. Mungkin ada yang katakan, Pastor, kan saya sudah meninggalkan hidup lama saya. Saya sudah gak mabuk-mabukan, gak ngedrugs. Gak main perempuan, gak judi, gak ini, gak itu. Semua aku tinggalkan. Tapi Tuhan, saudaraku. Oke nak, good. Very good. Kau tidak lakukan itu semuanya lagi. Tetapi untuk menjadi serupa dengan gambar Yesus. Itu hal-hal yang kecil. Itu Tuhan tuntut lebih lagi. Untuk kita sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan. Kita bertobat meninggalkan semuanya. Oke, good. Itu langkah awal. Tapi waktu engkau berjalan bersama dengan Tuhan, hidup dalam pertobatan, itu hal-hal yang kecil. Mungkin cara berpikirmu, cara bicaramu, kok gak sadar, Tuhan mau ubah. Itu gak ada yang tahu. Cuman yang tahu antara saudara masing-masing dengan Tuhan. Dan Tuhan katakan ini, ayo dimulai pertobatan tiap hari. Bertobat tiap hari. Karena kita gak tahu standarnya Tuhan, saudaraku. Benar, kita gak tahu. Kita pikir kita sudah benar kok. Sudah ke gereja, sudah ini, sudah itu. Ibadah, waduh semuanya sudah fine. Gak seperti orang dunia yang hancur-hancur. Enggak, kita sudah enggak lagi. Tapi kita belum tahu standarnya Tuhan. Sejauh apa. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh datang ke hadapan Tuhan. Tuhan, aku memerdekakan diriku. Lebih lagi. Ampuni Tuhan sepanjang hari ini. Kasih karunia Tuhan turun. Dan ini kalau engkau seperti ini setiap hari. Ini salah satu yang akan menyelamatkan engkau.
Yang berarti kata amin. 2 Petrus 3 ayat 9 kemudian lompat ke ayat 14 dan 15a. Firman Tuhan katakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Tuhan nunggu terus. Jendela kasih karunia masih terbuka. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Di ayat 14. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus apa? Berusaha. Lebih keras katakan lebih keras katakan 2, 3 ada respon bagian kita. Gak instan gitu aja. Gak bisa dibiar-biarin gitu aja. Oh Tuhan, kau lawat aku, wah jadi enggak. Ada bagian kita. Berusaha supaya saudara dan saya kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan, anggaplah jendela kasih karunia Tuhan sebagai kesempatan bagi saudara dan saya untuk beroleh selamat. Hidup dalam pertobatan dimulai dari bertobat. Wahyu 2 ayat 5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Yaitu mengasihi Tuhan dan kasih mula-mula segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi. Jika tidak demikian, aku kata Tuhan akan datang kepadamu dan aku mengambil kaki dianmu. Hadirat kemuliaan Tuhan, perkenanannya, semuanya Tuhan ambil dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. Untuk itu, kok tadi kita baca ayat firman Tuhan. Pertobatan itu kan ada bagian kita, respon kita. Ada usaha dari kita, artinya ada bagian dari kita. Kok kita berusaha dengan daging, percuma saudaraku. Kayak orang-orang agama-agama lain kan berusaha ya, hidup baik. Berusaha untuk ini dengan harapan, ya moga-moga. Dan moga-moga. Kok kita kan enggak. Kita bukan soal legalistik atau legalisme untuk jadi baik only, tidak. Orang baik, bahkan pahlawan pun itu enggak menjamin atau tidak membuat mereka akan selamat. Tapi orang yang berkenan di hati Tuhan, yang dikasihi oleh Tuhan, itu yang selamat. Dan di situ Tuhan ingatkan kembali. Untuk hidup dalam pertobatan, itu harus ada kerendahan hati. Katakan kerendahan hati. Nah kerendahan hati ini adalah seseorang yang menyatakan bahwa hidupnya itu memerlukan Tuhan. Jadi sepanjang hidupnya dia katakan, aku perlu Tuhan. Dan orang yang menyatakan bahwa dia sangat bergantung kepada Tuhan. Dan orang tersebut sadar bahwa semua yang diberikan itu berasal dari Tuhan. Jadi saudaraku, ketika ada firman Tuhan yang mengingatkan kita, mengoreksi kita, untuk disiplin kita, orang tersebut akan memiliki hati yang mudah untuk bertobat, diajar, dikoreksi, dan taat kepada Tuhan. Jadi orang tersebut yang rendah hati ini di hadapan Tuhan tidak hanya hidup untuk kepentingan atau keuntungan diri sendiri. Tapi dia sadar bahwa ada tangan yang kuat, yang jauh lebih besar. Yang kita harus betul-betul taat, sadar. Ayat-ayat yang terakhir. Amsal 28 ayat 13-14. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Berbahagialah orang yang senantiasa apa? Takut akan Tuhan. Tetapi kebalikannya apa? Katakan. Orang yang mengeraskan hatinya, artinya tidak mau merendahkan diri dan bertobat, akan jatuh ke dalam malapetaka. Malapetaka di sini saudaraku, jangan cuma anggap di sini nggak diberkati atau bukan, tapi kebinasan kekal itu. Di sini Tuhan ingatkan kembali, yuk bulan Juni Tuhan akan membuka pintu-pintu mujizat. Blessing akan terjadi.
pintu-pintu mujizat yang tertutup akan terbuka. Dan Tuhan janji bukan hanya mencukupkan, tapi akan melimpahkan. Dan Tuhan janji bukan hanya cuma dalam hal materi, tetapi holistik dan damai sejahtera, kebahagiaan, berkat rumah tangga Tuhan akan limpahkan. Tetapi bagian kita, Tuhan tuntut, nak jangan salah fokus ya. Jangan sampai engkau tergiur karena kelimpahannya atau mujizat atau pemulihan atau apapun juga atau berkatnya only. Tapi jangan salah fokus. Itu akan aku curahkan. Tapi aku lebih mementingkan, aku lebih mencari umatku yang sungguh-sungguh mengasihi aku. Melakukan hal yang semula. Kasih Tuhan Allahmu dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi, tulus, murni. Dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budimu. Dan kau sungguh-sungguh mau menyelarakan diri. Waktu kau menyalahkan seperti ini semuanya. Terus koreksi Tuhan. Aku mau semakin hari semakin seperti engkau. Cara hidupmu, gaya hidupmu. Aku mau lebih lagi. Jangan khawatir. Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit. Dan akan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Mari berdiri saudaraku. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Jemaat Tuhan saja katakan dari awal. Yang terutama. Ucapan syukur, terima kasih pada Tuhan. Thank you Jesus, thank you Lord. Ya yara lama syada kada yara lama sini, ela yara lama hanaya, yara lama syada yara lama surede. Thank you Jesus. Terima kasih Yesus. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Biar Allah masyada ya rama sore gede. Mari angkat kedua tanganmu sekali lagi di hadapan Tuhan. Angkat kedua tanganmu.
Bapa berdoa biarlah surga terus terbuka. Curahkan rohmu double portion dari paling depan sampai paling belakang. Penuhi setiap kami lebih lagi dengan rohmu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Penuhi setiap kami lebih lagi Tuhan. Penuhi setiap kami lebih lagi. Terima, terima. Penuh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus. Terima. Terus penuhi lebih lagi. Penuhi setiap kali lebih lagi Roh Kudus. Dan namamu juga berdoa Tuhan. Biarlah mujizat demi mujizat, kesembuhan, kelepasan, terobosan, berkat supranatural tercurah lebih lagi atas umatmu. Terima, terima dengan iman. Terima, terima, terima. Mujizat terjadi, terobosan terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, berkat supranatural tercurah. Terima. Kamu juga berdoa Tuhan untuk umatmu yang di bulan ini mengembalikan persembahan persepuluhan padamu. Kamu berdoa sesuai dengan firman-Mu. Bukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat-Mu sampai berkelimpahan. Apa saja mereka kerjakan, Engkau membuat pasti berhasil. Kepenuhan Allah, berkat 1000 kali lipat, tercurah lebih lagi. Terima, terima dengan iman. Thank you Jesus. Thank you, Jesus. Jesus, thank you. It's only by your grace. Forever I will pray. Thank you, Jesus. My Jesus. 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 It's only by your grace that I could live. Forever I will pray. Forever I will pray. Forever your name. Kami bersyukur untuk firman yang kami boleh terima. Kami bersyukur Tuhan untuk pemulihan atas segala sesuatu yang terjadi atas setiap umat-Mu. Engkau Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu. Urapi biar firman boleh berakar dan bertumbuh berbuah dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa untuk Pastor Billy biar pengurapan dan hikmat dan kuasa yang daripadamu. Perlindungan-Mu sempurna atas hamba-Mu ini. Dan saat ini kami tidak mempersembahkan korban kami bagi Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Ini ucapan syukur kami, ini persembahan kami dengan segenap hati kami. Di dalam nama Yesus yang siap memberi semuanya berkata, amin. Beri tepuk tangan buat Allah kita saudara. Silakan kembali. Saya undang bangkit berdiri, kita satukan hati, kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu siang hari ini. Terima kasih Tuhan mengingatkan kami kembali kepada yang menjadi fundamental landasan kami. Mengasihi Tuhan sungguh-sungguh dengan tulus dan setia.
Terima kasih Tuhan, kami tahu di hari yang tidak mudah ini, firman-Mu berakar, bertumbuh dan berbuah buat setiap kami jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih untuk Pastor Billy menyampaikan isi hati-Mu sebagai gembala di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan terus titipkan pesan-pesan Tuhan buat gereja-Mu, buat rumah kami di tempat ini Tuhan. Apa yang Tuhan mau lakukan diterjemahkan dengan baik di tempat ini Tuhan. Menyelesaikan amanat agung ini Tuhan. Berikan kekuatan yang baru, kesehatan yang prima, hikmat pengurapan dari Tuhan atas Pastor Billy, keluarganya, Ibu Milka, Brian dan Jenis Tuhan. Membawa gereja Senayan City dan Emporium Pluit Tuhan. Sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih juga kami berdoa untuk gembala sidang kami yang kami kasih untuk Pastor Niko Tuhan. Berikan yang terbaik Tuhan, kekuatan damai sejahtera, sukacita melimpah Tuhan atas gembala sidang kami Tuhan. Dimanapun hamba-Mu berada, Tuhan berikan hikmat, perlindungan sempurna Tuhan, kesehatan yang baik Tuhan. Setiap langkahnya semuanya Tuhan, menyampaikan apa yang Tuhan mau. Terima kasih juga untuk kami Tuhan yang hari ini pagi sampai siang bisa melayani Engkau Raja di atas segala Raja Tuhan. Kami tahu ini satu anugerah Tuhan. Kami mau bilang Tuhan, puji hormat syukur kami kembalikan buat Tuhan. Terima kasih buat jemaat-Mu Tuhan yang hadir ke tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah keluar dari tempat ini Tuhan, iman mereka semakin dikuatkan Tuhan. Kami tahu Tuhan, tambahkan cintanya Tuhan buat dalam kehidupan mereka. Berkati keluarga demi keluarga Tuhan. Berkati para suami, para istri Tuhan yang bekerja, yang bersekolah, yang berusaha Tuhan. Kami berdoa Tuhan di tahun yang kami percaya apapun yang begitu banyak terjadi, tapi kami percaya Tuhan yang pegang kendali atas jemaat Senayan City di tempat ini Tuhan. Keluar depan ini Tuhan, mereka akan terus menjadi pemenang Tuhan. Lebih dari seorang pemenang. Terima kasih untuk perjamuan kudus yang sudah kami ambil Tuhan. Biarlah berkat melimpah atas perjamuan kudus kami. Terima kasih untuk persembahan, perpuluhan yang sudah diberikan buat gereja-Mu. Dan kami berdoa Tuhan, kami tahu sedikit yang bisa kami kembalikan dari begitu banyak yang Tuhan sudah berikan buat kami. Doa kami Tuhan, Tuhan akan membalas berlimpah-limpah Tuhan. Dan kami percaya semua dipakai untuk memperluas kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa yang besar, bangsa kami, bangsa Indonesia. Oh Raboyakanamu ya Raboyanamu. Tuhan kami percaya, Tuhan yang berjanji, Tuhan yang akan menepati. Kalau kami tahu kaki api Dian itu ada di Indonesia, kami berdoa Tuhan, kami sepakat hari ini Tuhan, kami berdoa untuk Indonesia. Diberkatilah bangsa yang besar ini, bangsa yang dimana kami tahu banyak di antara kami yang masih berdoa dan berseru kepada Tuhan. Karena kami percaya rencana Tuhan atas Indonesia akan digenapi di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Taruh Indonesia di dalam hatimu, di dalam pikiranmu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Berkati pemimpin-pemimpin kami Tuhan, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Kami percaya Tuhan, persoalan ini akan kami lalui, bangsa ini akan keluar Tuhan dengan satu hikmat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga untuk kota kami Jakarta, Indonesia dan bangsa kami Tuhan. Dan kota kami Jakarta Tuhan, Shalom Jakarta, Shalom Jakarta. Biarlah bangsa Indonesia, kota kami Jakarta akan ada penduduk-penduduknya yang orang-orang benar Tuhan. Yang berdoa untuk bangsa dan kota kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami akan pulang, kami mau siapkan hati kami untuk terima yang terbaik dari Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai siang hari ini sampai dengan Tuhan datang menjemput setiap kita di awan permai, Maranatha dan kekal sampai selama-lamanya. Kami yang percaya dan sudah berkati kita sama-sama katakan, amin.